Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas lagi batu bara. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1365 terkoreksi 2,5%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya Indi di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Indi wajar korek. Pentok resisten ya 1400, dari 1300 dia naik ke 1400 ke pentok. Bahkan hari ini dia sempat sampai 1430. Wajar, masih kemungkinan besar belum saatnya ya. Tapi apakah downtrend, apakah dead cat bond karena sudah menyentuh tren lain, downtrendnya belum. Kecuali dia jebol 1300. Nah itu mungkin lanjut turun. Selama di atas 1300 bisa jadi sideways. Sideways tetap pandangan saya untuk naik. Pokoknya kuncinya jangan jebol berapa? 1300. Toleransinya berapa? 1290. Indi. Lanjut Adro yang ditutup di harga 1965 menguat 4,24%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya Adro akumulasi. Apakah Borneo Trader party lagi di Adro? Party lagi kami ya. Kami setiap hari tuh panen-panen terus. Kemarin kami panen Antam. Terus apa kemarin tuh ya? Saya lupa. Ya, habis itu hari ini panennya ada potensi naiknya Adro. Ya, kami beli di bawah. Di support kami beli di 1800. Bahkan pertama kali beli itu 10 Juli buy on breakout 1780 nih kami beli. Sebelum dia tembus 1800 kami hot. Target 2050 2000 itu udah tercapai ya. Dari 1800 ke 2000 itu kan 10% lebih. Lumayan gak? Lumayan. Masih hot gak? Saya kena trailing stop lagi. Oh ya, ini keganggu terus saya sekali ini. Kenapa? Ya tadi di market tuh dia volatil. Naik ke 2000, turun, tiba-tiba jebol 1970-nya. Udah kena trailing stop saya tuh. Ya 10% dapat, lumayan gak? Lumayan lah. 2 minggu apa tanggal 9 mulai beli ya, 2 minggu lah kami hot. Ya nggak apa-apa, 9%. Tapi pasti ada yang masih hot tuh. Saya percaya di grup tuh pasti ada yang masih hot. Ya, tadi di grup saya infokan pertimbangkan stop loss profit kalau dia turun di bawah 1970. Ya. Ya harapan saya sih karena sudah take profit nih, harapan saya turun dulu ke dekat-dekat 1850. Spek buy lagi. Kalau dikasih ya. Tapi kalau dia besok lanjut naik ya udahlah, bukan rezekinya lagi. Itu aja, simple analisa tuh ya. Kebersyukuran, jangan menyesal. Kenapa nggak TP aja pada di 2050? Kan lumayan juga dari 1970 ke 2000 itu berarti 80 poin, hampir 4% tuh. Sayang dong, rugi. Kalau saya tahu arah market saya nggak akan TP. Nggak ada trailing stop, nggak ada trading plan. Kalau tahu arah market, arah saham pasti itu nggak ada trading plan. Beli pasti naik, udah simple kan? Karena nggak tahu kita harus menjaga resiko. Daripada balik ke harga beli, ya mending saya pasang trailing stop itu ya. Tapi kembali lagi ya, setiap strategi itu ya ada plus minusnya. Kalau seperti saya TP dulu tadi trailing stop, ya kalau dia naik besok ketinggalan. Kalau yang belum TP hari ini dia besok naik ke 2100, luber-luber. Tapi kalau hari besok dia turun sampai 1900 di bawahnya, makin dalam, profitnya makin kurang. Yaitu ada plus minusnya ya. Itu. Jadi Adro kalau pandangan saya sih masih naik. Arah trennya masih naik. Masih arah menguji 2100 gap dividennya. Tapi ya itu mungkin mudah-mudahan ada koreksi ya. Dikasih harga murah. Biar saya bisa beli lagi. Tapi ini disclaimer. Itu aja. Lanjut. AAD yang ditutup dengan 6975 menguat 3,3%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya AAD sedikit akumulasi. AAD tembus 7000 minggu ini sih gas. Minggu depan tuh 7500, bahkan mungkin ya 8000. Pokoknya ingat aja itu. Ya, yang penting jangan jebol berapa, 6700 jebol langsung buang aja. Kenapa? Karena menurut saya ini volume besar, masih ada golden cross. Ya ini sinyal kalau sampai dia besok lusa atau minggu depan jebol lagi 6300, downtrend, susah untuk naik lagi. Apalagi ini distribusi ya. Kita lihat besok atau lusa ya. Tiba-tiba besok balik arah itu bisa terjadi. Ya, mudah-mudahan nggak jebol 6700 kalaupun besok koreksi AD. Kalau mau bagus ya minggu ini tutup di atas 7000. Bagus AD. Lanjut ADMR yang ditutup di harga 1085 menguat 8,5%. Asing net buy.
Kalau dilihat di broker semuanya ADMR akumulasi. ADMR Bornet Trader punya nggak? Punya Bornet Trader. Nih buktinya kami panen lagi. Lama kami beli. Kalau nggak salah tanggal 19 apa tanggal 9 apa 14 Juli itu kami beli. Waktu dia sideways ini. Saya bilang ini infonya. Saya antri dulu. ADMR di 1005 sampai 980 apa 970 tuh. Cut loss 965. Nggak nyampe. Cut lossnya nggak nyampe. Karena low terendahnya itu 970. Dari kami hot tuh low terendahnya 970. Kami cut lossnya 965. Dan terbang. Besar. Tiba-tiba seperti Antam bisa nggak? Ya bisa. Ya itu gunanya trailing stop. Kalau beli di harga 1000. Ini sudah profit 8%. Ya jelek-jeleknya sisakan 4%. Jadi tapi gimana yang baru beli harga 1080? Ya Bapak Ibu beli itu gimana buat plannya? Jangan cuma mau belinya aja, mau beli saat hijau. Tapi gimana plan Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan itu? Kalau saya ya kalau Bapak Ibu kebeli situ ya cut lossnya di bawah 1000, di bawah 970. Kenapa? Karena nanggung di area 1000, 1040 ini bisa aja teknika rebound. Nanti nyesel lagi, aduh tau gitu saya hot. Tapi pas jebol 970 nggak mau cut loss. Makin dalam, waduh tau gitu saya cut loss aja 970. Wah bingung lagi kan. Ya kalau nggak ada pendirian, nggak punya plan, nggak punya itu memang susah di market. Pasti keganggu psikologis. Muncul harapan, bisa marah-marah sendiri, bisa mau balas dendam. Karena mungkin cut loss itu ya. Jadi ADMR harusnya ke atas. Trennya ke atas. Ya cuman supportnya masih jauh ya. 1970. Itu ADMR. Lanjut PTBA yang ditutup dengan 2420 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asik net buy. Kalau dilihat di broker semuanya PTBA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya PTBA wajar kepentok resisten kan 2500 sudah disentuh. Dari 2400 dia mantul. Ya ini masih bisa naik nggak? Masih. Pokoknya beli aja 2390, 2400, 2400 tuh beli, 2370 buang. 2360 buang. Udah simple. Target 2500 terdekat. Kita lihat PTBA. Lanjut ITMG yang ditutup dengan 22.800 menguat 1,1%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya ITMG di distribusi tipis. ITMG rebound ya. Arah kemana? Ke atas. Volume besar walaupun ada distribusi. Tapi ingat Bapak Ibu, bisa aja tiba-tiba balik arah. Hati-hati ya. Dia seperti Antam tadi. Itu yang kita pikirin. Ya kalau seperti ini strategi saham-saham ya menurut saya cuan bungkus saja dulu. Atau pasang trailing stop. Jadi itu aja dulu untuk ITMG. Belum saatnya beli. Kalau mau beli boleh nggak? Boleh kalau mau cut loss di bawah 22.000. Itu aja. Target kemana? 23.500, 23.800. Itu arah ITMG. Lanjut UNTR yang ditutup dengan 23.050 menguat 0,43%. Asing net buy. Kalau dilihat di broker semuanya UNTR akumulasi tipis. UNTR rebound terus ya. Cuman hati-hati. Takutnya seperti Antam. Ya kalau menurut saya sih jebol 22.500 pertimbangkan stop loss aja dulu. Ya. Tapi daripada maksa mending wait and see. Cuman kan ini akumulasi nih. Oh ini tanggal 22 maaf Bapak Ibu. Salah ya. Jadi tadi tuh berarti oh sama ya, sama nih. Bagus akumulasinya bagus. Nah simple. Kalau akumulasi seperti ini ya 2,5% cut loss saja. Jebol 22.500. Targetnya EMA 200 24.000 sampai 24.500. Ya UNTR. Kita lihat mudah-mudahan jalan. Lanjut. Doit yang ditutup menguat 9,09% ke harga 408. Asing net sell. Doit akumulasi. Doit bagus, reboundnya kencang. Tembus 400. Mudah-mudahan aman, mudah-mudahan gak balik arah. Ingat Antam, hati-hati terkecoh saat ini ya. Bisa aja rebound habis itu besoknya balik arah. Ya, lihat aja tadi banyak kan saham-saham balik arah, rebound balik arah. Pokoknya hati-hati. Kalau menurut saya idealnya sekarang tuh buy on support. Saham-saham buy on support. Buy on breakout sering false. Kayak saya lihat dari hari kemarin sampai hari ini ya. Tapi kalau nekat silakan juga. Supportnya berapa? Supportnya 400 390. Ini kalau support kuat ya 350. Tapi bisa double bottom, bisa double bottom. Kalau saya sih gak usah pakai 390, jangan pakai 390, pakai 398 jebol buang aja. Gimana habis jebol naik lagi? Aduh, pusing kalau kayak gitu ya.
kembali ke Bapak Ibu, kalau hot sabar silahkan. Tapi kalau di bawah turun juga harus siap ya. Jangan mau naiknya aja, turunnya nggak mau. Kuncinya sabar. Itu ya. Trennya sideways untuk naik. Tetap ya. Target saya sih sampai Agustus disentuh 450-nya minimal. Ya. Do it. Lanjut. Harum yang ditutup dengan 830 terkoreksi 1,19%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Harum akumulasi tipis. Harum masih sideways. Kemana arahnya? Ke atas. Risknya kecil tuh. Jebol tuh 800 buang aja. Risknya dari harga sekarang 4%, 5%. Rewardnya berapa? Rewardnya minimal 10%. 910, 940. Nih. Menarik ini risk rewardnya kalau Bapak Ibu mau. Yang pendek aja tuh. Tuh risk rewardnya. Ini kan pakai ini nih. Nah. Rewardnya lossnya cuma 5,5%. Rewardnya 2 kali lipat. Minimal 2 kali lipat. Bahkan bisa 3 kali lipat. Menarik Harum. Koreksi dikit. Sikat beli. Yang penting jangan jebol 790. Harum. Lanjut. BSSR yang ditutup di harga 3.930. Terkoreksi 0,5%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BSSR di distribusi. BSSR selama nggak jebol 3.900 aman-aman aja ya. Target masih sama 4.100, 4.200. Kalau rebound sampai awal Agustus kita targetkan 2 minggu lagi. Ya, disclaimer analisa kembali. Lanjut, ABMM yang ditutup dengan 2.980 terkoreksi 0,33%. Asing net. Kalau dilihat di buka resminya ABMM akumulasi. ABMM masih aman. Mudah-mudahan nggak jebol ya 2960-nya. Kita lihat besok. Apalagi ini ada akumulasi ya. Mudah-mudahan besok rebound. Kalau besok rebound aman lah. Balik ke atas minimal 3.000 dulu. Targetnya 2 minggu ke depan 3.200. Stop loss kalau dia turun 2%. Simple. Lanjut. Bian yang ditutup di 19.225 menguat 1,05%. Asing net sell. Kalau buka semuanya Bian akumulasi tipis. Aduh Bian ya ini sideways ya. Kalau nekat nih kan sudah melihat sideways nih. Jebol 18.800 buang. Berarti berapa? 3% cut loss saja. Mungkin kedepannya Bian saya tidak akan analisa lagi ya. Kurang menarik. Likuiditas juga tipis. Nantilah kalau dia rame lagi, flow-nya ada baru. Sekarang saya mungkin mulai minggu depan saya nggak akan bahas Bian lagi. Ya, kurang menarik juga nih untuk trading. Ya, itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya, coba nekat spekulasi buy. Berharap ini jadi swing low minggu ini dan minggu kemarin. Dan targetnya tembus 20.000 minimal. Cut loss di bawah 18.750. Bian. Lanjut. Toba yang ditutup terkoreksi 8% ke harga 1.035. Asing net buy. Toba biasa aja nih. Nggak ada buangan. Cuman memang yang jual tuh bukan broker-broker retail. Tapi atasnya broker retail sendiri kan. Kalau menurut saya oke nih. Nih, MG nyangkut di 1080. 80.000 lot. Cuman gak tahu kan MG-nya ini siapa dan berapa orang. CC beli juga. Di harga-harga atas nih bagus. Teknik rebound besok. Kemungkinan besar lah ya. Atau besok itu mungkin koreksi sedikit lagi. Habis itu tetap mantul. Ya, tetap mantul. Pakai 950 supportnya. Ya, itu aja. Untuk Toba. Kalau saya lihat sih masih peluang naik lah. Kemungkinan besar kalaupun turun ya paling sideways. Kalau turun sampai 950 ya mantul. Toba. Itu. Yang terakhir KKGI yang ditutup dengan 370 terkoreksi 1,59%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya KKGI di distribusi. KKGI belum menarik. Karena pandangan saya nih kemungkinan besar KKGI masih sideways. Beli dekat-dekat support. Berapa? 360, 350. Beli di 360, 350. Targetnya 380 aja. Sampai 384. Target resisten. Beli support dekat resisten. Ya, seperti apa? Nih, seperti ini. Saya perbesar ya, Bapak Ibu. Nah, beli dekat-dekat support misalnya 360. Plus di bawah 350 berarti 348 nih. Target reward 2 kali lipatnya. Dah, simple gini aja. Trading plan-nya. Beli nawar bawah. Dia itu akan bagus kalau tembus 380. Kita lihatlah minggu ini. Kalau tembus sih harusnya bagus. Ya, 3 hari ke depan kita kasih waktu. Kalau tembus 380 bagus. Mudah-mudahan ya. Target selanjutnya berapa? 430. Jauh. Ya. Itu.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneka Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Boneka Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Boneka Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.